hostess, baru jadi pelacur gitu ya. Pelacur jadi pramuria ya. Berubah lagi pramuria baru pelacur, sorry ya, baru PSK ya. Apalagi PSK itu ya? Pekerja seks komersial lebih modern gitu ya. Padahal namanya itu juga ya. Jadi ada perluasan, makanya tidak digunakan menggunakan bahasa lain selain bahasa Latin tidak ada. Bahasa Latin itu katanya itu satu artinya, tidak ada yang lain. Makanya agak mudah belajar bahasa Latin. Tidak ada perluasan makna, tidak ada penyempitan makna juga. Maka disebut juga bahasa ini ya. Atau juga kadang bahasa yang dilatinkan. Ya, kalau di bahasa disebut ini bahasa yang dilatinkan, bahasa yang tidak misalnya ya. Misalnya lay, ada yang tahu bahasa Latinnya lay? Lay yang khas di Kalimantan Timur, lay ya. Ada yang tahu? Indomie tahu? Indomie. Tahu, Pak. Ya, apa bahasa Latinnya? Ada yang tahu bahasa Latinnya? Lay? Lay. Bahasa Latinnya adalah Durio cutainensis ya. Jadi Durio cutainensis ada kutai ya, kata cutainensis itu dilatinkan namanya. Kenapa? Untuk mengenang bahwa tumbuhan ini hanya ditemukan di ciri khasnya ya. Ciri khasnya tumbuhan ini hanya ditemukan di tumbuhan di Kalimantan. Di Kutai. Makanya disebut Durio cutainensis. Makanya dia bersyukurlah orang Kutai ya punya nama ilmiah yang terkenal sampai di seluruh dunia. Bisa jadi kita temukan yang lain juga ya, bisa menamakan. Makanya tadi saya sebut nama saya gitu ya, kalau narsis gitu ya. Tapi kan apa namanya? Jadi ada bahasa Latin, ada bahasa yang dilatinkan atau bisa menggunakan istilah ilmiah. Ilmiah ini yang sudah umum ya, yang ini. Nah, kemudian ciri yang kedua, ini sebenarnya poin keempat ya, saya poin 4 ini. Ya. Itu ya, tulisannya dicetak miring ya, atau digarisbawahi secara terpisah untuk nama genus dan nama spesiesnya. Nah, jadi 4 syarat ini, jadi kalau nanti di ujian ditanya, coba tuliskan nama latinnya mangga. Bisa? Mangga itu Mangifera indica. Ya. Mangifera indica. Nah, misalnya kelor, Moringa citrifolia, misalnya ya, dulu ya. Nah, itu harus dihafal ya. Harus menghafal. Jadi salah satu pelajaran berat di biologi itulah menghafal nama Latin. Untuk tuh paling gampang ya kalau sudah tahu padi misalnya ya, Orisa sativa. Ya. Apalagi yang khas ya, pasak bumi ya, keren ya. Eurocoma longifolia. Apalagi ya, bawang tiwai yang khas ya, Eleutherin bulbosa. Ada sinonimnya, misalnya Eleutherin palmifolia atau Eleutherin americana. Apalagi ya, rambutan, ya, Nephelium lapacium, ya. Nah, itu harus hafal itu ya nanti ya. Nanti kalau saya menguji nanti di biologi harus menghafal. Menghafal. Saya tukang penghafal. Saya suruh menghafal satu-satu dulu. Kalau offline itu saya suruh berdiri satu-satu. Hari ini hafal 10 tumbuhan nama latinnya. Bebas, pilih tumbuhannya. Saya tidak bisa sebut. Kalau saya sebut, nah, takutnya kamu hafal A, saya tanya yang B gitu kan ya. Kamu hafal pisang, saya tanya ini. Jadi pertanyaannya selalu coba tuliskan 10 tumbuhan, nama Latin tumbuhan ya, nama Indonesianya. Kamu pilih bebas memilih yang kalian hafal. Saya tidak pernah harus, kalau saya tulis, sebutkan nama Latinnya ini. Wah, nanti kamu hafalnya yang lain, wah, gitu ya, berat. Jadi itu cara bertanyanya. Jadi kalian harus hafal, jadi membiasakan menghafal. Tomat, ya, Solanum lycopercissum ya. Nah, cabai misalnya ya. Cabai itu Capsicum annum. Nah, apalagi ya? Bawang merah, Alim cepa gitu ya. Harus hafal ya, begitu ya. Nah, bawang putih Alim sativum. Nah, apalagi ya yang merica, Piper nigrum. Yang lada putih Piper alba. Nah, apalagi ya yang tapak darah, tahu tapak darah ya? Tingkar rosea atau Catharanthus roseus sinonimnya.
apalagi namanya yang ini cempedak. Kalau cempedak, dia tahu yang khas di sini ya. Cempedak itu Artocarpus campeden. Kalau sukun Artocarpus ulitis ya, utilis. Nangka Artocarpus integer sama campeden ya. Artocarpus lupa ya. Nangka Artocarpus histatus. Nah, itu ya. Jadi harus hafal gitu ya. Membiasakan diri untuk menghafal nama Latin. Ada aturan tata namanya ya. Jadi saya sebut tadi ini ya contoh ya. Nah, misalnya saya mais ya. Jadi harus cara nulisnya itu Zea huruf besar, mais huruf kecil dan cetak miring. Atau kenapa bisa garis bawah? Garis bawah ini kalau tulisannya orang tulis tangannya miring semua tulisannya, maka harus digaris bawahi gitu ya. Supaya berbeda. Bagaimana kalau tidak boleh apalagi namanya garis miring, apa namanya miring semua atau ini ya dia garis miring, dia tetap ya. Kalau yang lainnya garis miring dia lurus tegak. Kalau diketik ya, diketik komputer. Misalnya saya ketik tulisan saya misalnya di sini ya. Saya contoh misalnya saya tulis di sini Artocarpus ya, Artocarpus campeden. Ini cempedak ya. Ini kalau misalnya saya tulis ya, saya tulis misalnya ini kalau begini tulisannya salah. Nah, harus begini. Kalau lurus. Aturan kedua tidak boleh begini. Ini salah juga. Ya. Kenapa? Dia perkatanya. Nah, ya, ini harus begini. Perkataannya digarisbawahi. Jadi ingat ya, kemudian misalnya kita nama pengarangnya ya, Lour titik Stokes. Nah, ini contoh ya. Contoh kasih kecil-kecil dulu supaya lurus. Nah, ini. Nah, lournya itu ya sampai di sini tidak garis bawah. Artinya apa? Ini nama narsisnya ya, pengarangnya. Jadi apa kalau dua begini, Lour? Jadi campeden ini dua kali modifikasi nama. Yang pertama oleh Lour, kemudian dilanjutkan oleh Stokes. Nah, gitu ya. Itu biasanya dua apa lagi namanya? Dua ini. Atau kalau tidak garis bawah, dia miring, ya. Nah, bisa seperti ini. Ini yang benar. Kalau begini salah. Jadi kalau nanti saya suruh tuliskan, diperhatikan itu ya. Karena Anda selama kuliah farmasi, penulisannya itu seperti ini. Akan salah sedikit, salah ya. Atau benar ini yang kecil, lupa misalnya kebiasaan, salah. Ya. Jadi tidak sesuai dengan ini, 4 syarat ini salah. Ya. Ini perhatikan nama Latin. Nah, ini contohnya misalnya ya, jagung ya, zemais. Tulisannya ya, padi Ursa sativa. Tapi ini belum anunya ya, belum apa lagi namanya tadi. Ini contoh pisang ya, Musa acuminata atau Musa sinonimnya itu Musa paradisiaca ya. Nah, manusia Homo sapiens. Nah, kalau namanya kita ya, yang sekarang misalnya Yohana, Haidir, itu nama ini, tapi nama latinnya adalah Musa Homo sapiens ya. Nah, misalnya belalang hijau ya, Homo kestus viridulus. Semut api ya, semut Solenopsis invicta. Nah, kalau di kelompok bakteri misalnya Escherichia coli, bentuk fungi Candida albicans dan lain sebagainya. Begitu semua ya, semua itu untuk binomial. Ada juga yang trinomial. Trinomial itu sama ya. Biasanya trinomial itu digunakan jika ada lebih dari ini ciri khasnya ya. Misalnya Zemais ada lagi yang berbeda nanti. Bisa ditambah di sini varian yang lain ya. Nah, selanjutnya ya ini sudah menggunakan misalnya Erythrobulbosa bawang tiwai ya.
Elmer. Ada Ericoma longifolia, Jack. Jack ini adalah nama penemunya. Jadi ingat ya bahwa yang dimiringkan yang atau di garis bawah itu hanya perkataannya untuk tata nama. Ya. Ada Ericoma longifolia, Curcuma longa, Alpinia galang. Ada yang tahu nama Indonesianya? Ada yang tahu? Alpinia galanga. Ada permen Alpin itu ya, apa Alpin? Alpinia galanga. Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Kalau jawabnya lebih dari 3 menit, berarti sudah pasti cari di Google. Ya. Karena kan cari Google-nya, tinggal ketik nama itu pasti muncul namanya ya. Ya, Cecilia coba apa? Tahu? Lengkuas, Pak. Ya, lengkuas. Singiber officinale? Jahe merah. Jahe, Pak. Jahe. Cataranthus roseus? Ayo tinggal ketik di Google ya. Tinggal ketik di Google pasti tahu jawabannya. Tapi tunggu nanti suruh hafal. Ini masih ini ya. Menghafal. Cataranthus roseus tapak darah. Vinca rosea tapak darah itu sinonimnya. Mitragina speciosa kadamba atau keratom. Ada Cortlas havilen ya. Jadi ini Cort disingkat namanya itu Cortlas ya, panjang namanya, dan havilen. Nah, itu ya. Itu contoh tata nama ya. Untuk ini. Jadi semua makhluk hidup kita berikan tulisnya seperti itu. Jadi orang menulis kalau dalam ilmiah ya, tata nama ilmiah, menulis ini orang sudah tahu semua. Ya, nama Indonesianya banyak artinya terserah. Tapi nama Latinnya cuma satu, tidak ada yang lain. Ya. Makanya kenapa itu alasan kenapa nama Latin digunakan sebagai bahasa ilmiah ya. Nah, itu karena tidak ada. Kalau sudah disebut ada juga ya spesiesnya ini banyak. Sorry, spesiesnya ini banyak jadi anunya ya disebutnya. Tapi dari kata Mitragina. Mitragina ini banyak genusnya, anggota keluarganya ini ada 10 tanaman. Kalau ini saya hafal karena penelitian saya. Sama dengan ini. Terus selanjutnya kok naik ya? Ya. Pengklasifikasian makhluk hidup ya, sudah itu tadi tata nama ya. Nah, baru masuk ke pengklasifikasian ini. Jadi pada awalnya dalam klasifikasi makhluk hidup itu dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki ya. Kelompok-kelompok tersebut dapat didasarkan pada ukuran besar hingga kecil dari segi anggota kelompoknya. Namun kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Urutan kelompok ini disebut dengan takson atau ilmunya adalah ilmu taksonomi. Ya, jadi ada bukunya. Kalau pernah dengar buku taksonomi tumbuhan ya. Saya sebenarnya pengen mengajarkan cara cara sistem tata nama ya. Ada bukunya dulu, buku biologi tentang itu ya, pengkodean. Bagaimana merumuskan ya pengklasifikasian ini. Mudah-mudahan ada waktu nanti. Tapi kalau enggak pun nanti di biologi saya akan pendalami di situ ya, sistem tata nama ya, bagaimana bisa kok namanya seperti ini ya, kok namanya siamais gitu ya, ada sejarahnya, ada ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri itu bisa dibaca nanti mungkin di pertemuan, jangan di sini ya, nanti pertemuan berikutnya. Nah, itu panjang, itu pertemuan khusus ya untuk hanya membahas itu. Jadi kata taksonomi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu taksis atau susunan atau penyusunan atau penataan. Takson ya, setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi, dan nomos itu hukum. Berarti hukum tentang susunan ya setiap taksis ya atau setiap takson ya, setiap unit gitu ya. Aturan ya atau aturan yang disusun pada setiap unit. Itu maksudnya taksonomi. Nah, ini menurut Carl Linnaeus tingkat